Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah Psikologi Industri. Hari ini kita masuk ke minggu ke-13, kurang 2 minggu lagi, minggu ini sama minggu depan sebelum kita masuk ke UAS, ujian akhir semester. Tadi seperti biasa, UAS-nya akan dilakukan di e-learning secara online, open book, nggak close book, tapi nggak open jawaban teman. Jadi buka catatan masing-masing ya. Buka buku, catatan, PPT, milik masing-masing. Saya nggak bisa mengawasi, tapi Tuhan Yang Maha Esa yang akan mengawasi. Oke, kita masuk materinya, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Nah, kalau kemarin, minggu lalu, kita udah belajar tentang analisa jabatan. Analisa jabatan itu untuk melihat, salah satu tujuan analisa jabatan adalah untuk merencanakan SDM, merencanakan sumber daya manusia yang akan kalian gunakan di perusahaan kalian atau di organisasi kalian. Kayak gitu. Kita langsung masuk materinya aja. Nah, bentar. Depan. Saya pindahkan dulu. Oke. Nah, gimana sih? Ini misal organisasi kalian ya. Organisasi kalian itu punya visi, misi, tujuan dari organisasi. Dan kalian tentu berusaha kan mencapai tujuan kalian itu. Nah, tapi visi, misi ini atau apa yang sedang kalian upayakan itu pasti harus diadaptasi. Kalian harus beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kalian. Contohnya misal kalau kalian perusahaan tambang gitu. Kalian kerja di perusahaan tambang atau kalian punya perusahaan tambang, kan ada lingkungannya itu ada kayak regulasi-regulasi terkait. Nah, kalian nggak bisa kan main terabas gitu aja nggak bisa. Kalian harus beradaptasi. Kalian ya tujuan kalian adalah eksplorasi tambang, tapi ada regulasi-regulasi terkait kan tentang eksplorasi tambang, di mana kalian nggak bisa istilahnya, nggak bisa melawan kayak gitu. Kalian harus mengikuti regulasi-regulasi itu. Nah, ini balik lagi ke organisasi kalian juga. Jadi organisasi, visi misi, tujuan dan lingkungan itu tentu saling berkaitan. Nah, lingkungan ini memberikan pengaruh kan. Nah, pengaruh nilai-nilai lingkungan ini akan mempengaruhi budaya organisasi kalian. Nilai-nilai lingkungan juga akan mempengaruhi nilai-nilai yang dianut oleh pimpinan organisasi kalian. Budaya organisasi dan nilai-nilai pimpinan ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan harus berdasarkan struktur organisasi, strategi organisasi, dan proses manajemen kayak gitu. Jadi penting ya, framework ini kalian ingat-ingat, kalian perhatikan, apa-apa aja sih yang mempengaruhi dalam perencanaan SDM nantinya. Organisasi ingin berhasil mencapai tujuan. Oleh sebab itu, organisasi perlu beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan. Kebijakan organisasi menentukan bagaimana bentuk dan cara adaptasi yang dilakukan oleh organisasi, mulai dari tafsiran organisasi tentang kondisi lingkungan, strategi, struktur, dan pegawai yang diperlukan, juga sistem pengelolaan, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ini kerangka manajemen sumber daya manusia ya, di mana ada sekumpulan orang dalam sebuah organisasi, di mana sekumpulan orang ini memiliki tugas atau pekerjaan, dan tentu oleh organisasi tersebut, sekumpulan orang ini dibagi tugasnya dan wewenang dalam pekerjaan. Itulah yang disebut dengan analisis jabatan, yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, analisis jabatan ini digunakan untuk melakukan evaluasi, di mana hasil evaluasi ini akan berimbas pada
sistem pemberian imbalan atau penggajian. Dan juga untuk perencanaan human resource, perencanaan sumber daya, mulai dari rekrutmen, seleksi, orientasi, pendidikan, dan nantinya saat bekerja menjalankan tugas. Nah, ada performance appraisal atau penilaian performansi yang nantinya juga akan berdampak pada sistem pemberian imbalan atau penggajian. Dan juga ada performance appraisal, penilaian kinerja akan menentukan career planning dan juga PHK atau pensiun. Pokoknya sistem reward and punishment lah intinya kayak gitu. Definisi dari manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Suatu fungsi dalam organisasi yang mengusahakan tercapainya penggunaan sumber daya manusia secara efektif dalam rangka mencapai tujuan individu dan tujuan organisasi. Ini adalah definisi dari manajemen sumber daya manusia. Nah, kegiatan apa aja sih yang ada di dalam ruang lingkup MSDM? Yang pertama, memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang kepada seluruh pegawai. Lalu kegiatan kedua ada analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, pengadaan, seleksi, dan orientasi pegawai, pengembangan karir dan konseling, evaluasi performansi, pelatihan dan pengembangan, lalu ada penggajian dan pemberian imbalan, keselamatan kerja, hubungan industri, disiplin, kontrol, dan evaluasi pegawai, serta penjadwalan kerja. Jadi kompleks banget ya sumber daya manusia itu. Jadi nggak sekedar kalian merekrut, lalu menseleksi, menempatkan orang, menggaji, mencatat absensi, nggak sesederhana itu ya manajemen sumber daya manusia. Kalian harus melakukan analisis jabatan, kalian harus mengembangkan pegawai kalian atau anggota-anggota organisasi kalian, termasuk sistem penggajian, pemberian imbalan, reward and punishment, dan lain sebagainya. Nah, orientasi MSDM di era modern ini ada dua, yang dia berorientasi pada tindakan dan berorientasi pada individu atau orangnya. Berorientasi pada tindakan itu tidak hanya mencakup pencatatan atau penyusunan prosedur kerja atau aturan kerja gitu, tapi SDM juga mencoba menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan tentang ke-SDM-an dan untuk mencapai tercapainya tujuan organisasi dan memberikan kesempatan berkembang dan kepuasan kerja pada pegawai. Jadi apa ya? MSDM di era modern itu nggak hanya kayak kamu kerja targetmu ini selesaikan, nggak sesederhana itu, tapi memberikan ruang seluas-luasnya, sebebas-bebasnya untuk pegawai agar dia itu berkembang, berinovasi. Jadi kalau misalnya ada pegawai keuangan nih, tugasnya ya tentu melakukan pencatatan laporan keuangan. Tapi MSDM di era modern tuh nggak sesederhana itu, tapi dia juga memberikan kesempatan si orang keuangan ini itu untuk mungkin training penggunaan software yang berkaitan dengan pencatatan laporan keuangan, training Excel atau software-software keuangan lainnya. Terus habis itu juga dia membebaskan cara kerja si orang keuangan ini, yang penting tujuannya itu tercapai, sehingga dia itu berinovasi. Oh, kalau aku mau kerja cepet tuh aku harus pakai ini. Kalau aku mau kerja cepet tuh kayak gini-gini, kerjaku akan efisien, akan efektif, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar membebaskan si pegawai untuk berkembang, untuk berinovasi dalam pekerjaannya, sehingga dia akan merasakan kepuasan kerja. Dia apa ya? Dia akan merasakan ya, wah ternyata enak kok kerja di sini, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah orientasi pada individu. Itu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan SDM secara individual dan menyediakan berbagai jenis pelayanan dan program untuk memenuhi kebutuhan individual SDM. Kayak gitu. Jadi setiap orang itu pasti punya kebutuhan berbeda-beda kan dalam pekerjaannya. Nah, SDM itu bisa memberikan kebutuhan masing-masing individu itu. Lalu yang ketiga adalah orientasi pada masa depan, yaitu
coba membantu organisasi mencapai tujuannya di masa depan dengan cara menyediakan SDM yang kompeten dan bermotivasi tinggi. Nah, ini kontribusi MSDM terhadap efektivitas organisasi. Kalau kita bisa memanage sumber daya manusia kita dengan baik, kita bisa melakukan MSDM dengan baik lah intinya. Maka kita akan memberikan kontribusi yang besar pada kinerja perusahaan, kinerja organisasi. Mulai dari membantu organisasi mencapai sasarannya, memanfaatkan keterampilan dan kemampuan pegawai secara efisien, lalu menyediakan pegawai yang terlatih, meningkatkan kepuasan kerja pegawai, dan self-actualization. Self-actualization itu tadi yang kesempatan pegawai itu untuk berkembang. Lalu mengembangkan dan memelihara kualitas kehidupan, quality work of life, work-life balancing, dan lain sebagainya, sehingga organisasi menjadi tempat yang menyenangkan, baik bagi individu maupun secara sosial. Nggak hanya, kepuasan kerja itu nggak hanya tentang atasan bawahan, atau tentang rekan kerja, atau apa yang lingkupnya profesional, tapi kepuasan kerja itu juga ada erat kaitannya dengan hubungan sosial, dengan lingkungan sosial. Jadi kayak, oke lah, pekerjaannya itu mudah, ya pekerjaan sehari-hari, rutinitas, mudah. Tapi rekan kerjanya nggak asik, suka gibain, suka suka ngatain di belakang gitu, membuat kita nggak nyaman. Maka kepuasan kerjanya itu bakalan menurun. Padahal sebenarnya gibahinnya mungkin nggak berkaitan dengan urusan profesionalitas kerja ya, mungkin gibahin tentang keluarga, tentang pasangan, tentang apapun ya, atau tentang rekan kerja yang lain yang membuat kita nggak nyaman, otomatis kepuasan kerja kita itu di tempat itu tuh akan berkurang kayak gitu. Jadi itu di situ pentingnya menyenangkan individu baik secara pekerjaan, secara profesionalitas maupun secara sosial. Kayak mungkin kalian kalau dengar dari kakak-kakak kalian atau dari teman-teman yang udah kerja atau dari orang tua kalian, ada beberapa lingkungan kerja itu yang nggak sehat, kayak tusuk-tusukan, apa ya bahasanya, tusuk-tusukan. Kayak nusuk dari belakang gitu loh, ngefitnah temennya. Nah, itu kan lingkungan sosial, mungkin secara profesional pekerjaannya nggak ada masalah ya, tapi secara sosial, secara batin tuh nggak enak gitu loh. Akhirnya kan dia nggak puas kerja di situ. Lalu mengkomunikasikan kebijakan mengenai MSDM kepada seluruh pegawai, memelihara perilaku dan etika dalam organisasi, dan mengatur perubahan organisasi ke arah yang menguntungkan bagi individu, kelompok, perusahaan, dan masyarakat. Nah, pendekatan human resource management atau manajemen sumber daya manusia itu ada yang hard dan juga ada yang soft approach. Hard approach ini kuantitatif, semua terkalkulasi, dan bisnis strategi. Aspek itu dilakukan serasional mungkin dibandingkan dengan faktor ekonomi. Jadi, people as human capital from which a return can be obtained by investing judicially in their development. Jadi kayak SDM itu dihitung, pekerja itu dihitung dan dikalkulasi kinerjanya dan dilihat pengembangannya itu seperti apa perkembangannya. Sedangkan kalau soft approach itu lebih ke komunikasi, motivasi, leadership. Jadi pegawai adalah aset yang berharga, sumber dari keunggulan kompetitif melalui komitmennya, adaptability, kemampuan beradaptasi, juga kualitas dia. Jadi melihat pegawai ini aset intangible. Apa aset intangible ya? Pokoknya aset yang berharga yang akan, kalau dia loyal, dia mudah beradaptasi, dan skill-nya itu terus diperbaiki, skill-nya itu terus ditambah, kualitasnya itu semakin baik, semakin bagus, maka dia itu akan jadi sumber daya yang berharga lah buat perusahaan, competitive advantage yang besar buat perusahaan. Nah, pendekatan soft HRM approach ini yang mulai digalakkan di beberapa organisasi atau perusahaan. Nah, ini tujuan human resource management. Yang pertama,
enable the organization to obtain and retain the skills, commitment, and well-motivated workforce it needs. Jadi, memotivasi, terus mengembangkan skill, dan menjaga komitmen pada lingkungan kerja. Yang kedua, mengembangkan kapasitas dari orang-orangnya, dari pegawai-pegawainya melalui pembelajaran dan kesempatan untuk pengembangan berkelanjutan atau continuous development. Lalu develop high performance work system. Jadi membuat sistem kerja yang bisa mengefektifkan atau memberikan performansi yang tinggi. Lalu develop high commitment management practice, yaitu mengembangkan komitmen manajemen. Lalu create a climate in which productive and harmonious relationship. Nah ini nih, menciptakan lingkungan yang bisa meningkatkan produktivitas dan hubungan yang harmonis. Jadi nggak ada tusuk-tusukan, nggak ada fitnah-fitnahan gitu. Lalu develop an environment in which teamwork and flexibility. Lingkungan teamwork dan fleksibilitas. Lalu membantu organisasi untuk menyeimbangkan dan beradaptasi kebutuhan dari setiap stakeholder. Dari pemiliknya, manajemen, pegawai, customer, juga supplier. Lalu meyakinkan bahwa SDM atau pekerja adalah sangat berharga dan wajib diapresiasi apa-apa yang sudah mereka lakukan dan mereka peroleh. Lalu manage a diverse workforce taking into account individual and group difference in employment needs. Jadi melakukan diversifikasi. Jadi setiap pekerja atau setiap jabatan itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan harus diperlakukan yang berbeda juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu memastikan adanya kesempatan yang sama untuk semua pegawai untuk berkembang. Lalu mengadopsi pendekatan etik untuk memanage pekerja yang intinya itu berdasarkan pada keadilan dan transparansi, lalu memaintain dan mengembangkan fisik dan mental pekerja di lingkungan kerja di dalam perusahaan, di organisasi. Banyak ya tujuan dari manajemen SDM. Sekali lagi, nggak sesimpel kamu ngerekrut, menempatkan orang, merekrut, menyeleksi, menempatkan orang, lalu menggaji dia sesuai pekerjaannya, enggak sesederhana itu kayak gitu. Tapi kamu harus bisa mengembangkan SDM-mu dengan baik. Nah, ini akan lebih jelas pada mata kuliah pilihan MSDM. Kalau kalian ngambil, kalian akan belajar lebih jelas gimana sih cara manage orang. Ini siklus human resource management, mulai dari seleksi pegawai, lalu appraisal, penilaian performansi. Nah, dari penilaian performansi ini, hubungannya ada di reward dan juga pengembangan diri. Bisa juga pengembangan karir ya, pengembangan diri itu. Developing high quality employee. Lalu performansi, balik lagi ke performansi, nanti appraisal lagi, terus nanti ada sistem reward dan sistem pengembangan karir mungkin, atau yang lainnya banyak kan, training, banyaklah pengembangan itu modelnya. Kayak gitu, muter terus. Ini formulasi strategis MSDM, systematic approach. Where are we now? Kita itu ada di mana sih sekarang? Where do we want to be in 1, 2, or 3 years time? Kita itu pingin ada di posisi mana sih? Setahun, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan? Dan gimana sih cara kita ke sana? Jadi di sini ya, kita pasti punya misi, kita punya tujuan. Tujuan ini diturunkan strategi bisnis. Mau cost leadership, diferensiasi, atau fokus strategi. Lah, ini akan turun lagi gimana sih strategi untuk human resource-nya. Dan ini sistemnya bolak-balik ya, dilihat juga mempertimbangkan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal perusahaan.
kayak gitu. Lalu turun lagi menjadi HR program. Nah, kaitan strategi bisnis dan strategi sumber daya manusia itu akan berhubungan di tujuan HR-nya. Lalu ke values, culture, style, lalu juga filosofi organisasi dan pendekatan manajemen ke pegawai-pegawai itu seperti apa. Lalu skill acquisition dan development, jadi pengembangan skill, lalu juga manajemen yang memiliki komitmen yang tinggi, juga manajemen yang mempunyai performansi yang baik, performansi yang tinggi. Nah, kondisi sumber daya manusia untuk mencapai strategi bisnis. Knowledge of skills and behavior necessary to implement the strategy. Jadi, pengetahuan tentang skill dan behavior itu penting untuk mengimplementasi strategi. Lalu, pengetahuan tentang praktikal HRM, Human Resource Management, penting untuk mengembangkan skill dan behavior. Dan kemampuan untuk implementasi dengan cepat sistem Human Resource Management yang diinginkan. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu terkait HR planning dan manpower planning. Definisinya, proses penyediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi, maupun waktu, agar organisasi mampu mencapai tujuan. Perencanaan sumber daya manusia menjamin kontinuitas ketersediaan pegawai yang terampil, memiliki kemampuan, dan berpengalaman. Strategic Human Resource Planning merupakan salah satu faktor yang penting pada Human Resource Management Program. Proses ini akan menghasilkan sebuah organisasi yang mempunyai the right number of kind people at the right place at the right time, capable and effectively and efficiently completing the tasks. Jadi, organisasi akan memiliki sejumlah atau beberapa jenis dari orang yang sudah ditentukan dengan tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan memiliki kapabilitas untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien, yang nantinya akan menolong organisasi dapat mencapai visi, misi, dan tujuannya. Lalu menerjemahkan perencanaan organisasi secara menyeluruh ke dalam jumlah dan jenis pegawai yang diperlukan berkaitan dengan visi, misi, tujuan organisasi, dan harus berkaitan dengan strategi organisasi. Ini organizing dalam proses manajemen menentukan pekerjaan dan jumlah pegawai yang diperlukan. Jadi mulai dari misinya, turun menjadi tujuan, turun menjadi strategi, struktur organisasi, dan penentuan orang-orang untuk mengisi struktur organisasi itu. Ini ya, matching skills, knowledge, and abilities to required jobs. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yang pertama untuk menentukan persyaratan MSDM yang ada sebagai persediaan dan permintaan saat ini dan masa depan bagi para pekerja. Lalu yang kedua, peramalan permintaan masa depan untuk pekerja dan pasokan sumber daya manusia, baik saat ini maupun di masa depan, dalam jumlah maupun jenis. Jadi, kalau kalian udah belajar tentang PPIC, udah belajar belum sih? Tentang PPIC, itu kalian merencanakan produk kan, product planning, inventory, control. Ternyata sumber daya pun harus direncanakan, harus di-planning, harus diramalkan, kayak gitu. Kebutuhan di masa depan itu seperti apa? Ya, misal, oh di masa depan itu kebutuhan akan pegawai yang ngerti data analitik, digital bisnis. Nah, maka pegawainya harus dikasih training-training atau pelatihan-pelatihan terkait hal-hal tersebut, atau digitalisasi pekerjaan. Nah, berarti pegawainya harus dikasih training-training atau pelatihan terkait digitalisasi pekerjaan. Ini strategic human resource planning process, mulai dari define organization mission, jadi menentukan tujuan misi organisasi,
Lalu establish corporate goals and objective. Lalu assess, menilai human resource yang ada, melakukan job analysis juga, lalu menentukan permintaan pekerja, demand for labor, jadi bukan demand for product aja ya. Lalu melihat juga supply dari human resource yang ada, lalu membandingkan demand dan supply. Kalau memang demand-nya itu lebih tinggi daripada supply yang ada sekarang, berarti kalian harus melakukan rekrutmen. Tapi kalau ternyata pekerja yang ada itu melebihi demand, ya ada decruitment. Tapi decruitment ini sebisa mungkin win-win solution ya, jangan sampai PHK yang merugikan. Atau mungkin pengalihan ke anak perusahaan atau apa. Ini proses perencanaan SDM mulai dari strategic management decision, keputusan manajemen strategis, melihat ketersediaan SDM, baik saat ini maupun di masa mendatang, lalu juga melihat kebutuhannya. Ini demand, ini supply. Terus kalian bandingkan, kalau ada kesenjangan kualitas, maka perlu dilakukannya realokasi, replacement, dan pendidikan atau latihan, memberikan tambahan-tambahan skill, dan menempatkan orang di posisi-posisi yang seharusnya, yang sesuai skill-nya. Kalau kesenjangan jumlah, mungkin bisa dengan lembur, rekrutmen, atau mungkin ya berhenti sementara PHK kalau memang kebanyakan orang padahal pekerjaannya nggak sebanyak itu. Nah, dua proses ini yang kita sebut dengan proses perencanaan SDM. Jadi nggak cuma produk aja ya yang kalian planningkan, tapi SDM pun kalian harus merencanakan sebagai HR. Ini masalah-masalah perencanaan SDM adalah gimana caranya menjaga keseimbangan antara demand dan supply. Analisis persediaan SDM itu perlu catatan atau HR inventory, mencatat jumlah, kualifikasi, dan potensi pegawai. Dan juga perlu audit. Apakah manajemen SDM yang sedang berjalan ini sudah sesuai dengan perencanaan yang dilakukan di awal. Lalu juga ada analisis kebutuhan SDM. Permohonan kebutuhan SDM dan berkaitan erat dengan keputusan strategis organisasi. Tujuan perencanaan kebutuhan pegawai untuk mengisi kebutuhan pegawai agar terjamin kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan sehingga pertumbuhan dan perkembangan organisasi lebih terjamin. Nah, ini keterkaitan keputusan strategis dan perencanaan SDM. Jadi, baik dari sisi bisnis maupun dari sisi workforce. Dari sisi bisnis, kita itu bisnis apa sih? Lalu market kita itu siapa? Proses bisnis kita gimana? Teknologi dan investasi yang diperlukan dalam organisasi kita itu gimana? Implementasinya seperti apa? Alhamdulillah. Effort atau aktivitas apa yang harus diprogramkan untuk mencapai? Dan what and to what extent the program have to be changed? Dan aktivitas-aktivitas apa yang harus direncanakan berikutnya? Lalu dari workforce-nya, skill, terus potensi, kekurangan yang kita punya di workforce kita pada semua level atau pada semua lini. Lalu workforce seperti apa sih yang harus kita punya? Terus aturan-aturan kepegawaian dan program-program apa yang harus kita susun, harus kita lakukan, harus kita inisiasi. Lalu kita juga harus membuat standar allowance control yang harus disediakan. Harus dibuat dan disediakan. Nah, itu semua tergabung dalam Personal Information System, sistem informasi SDM, yang bisa diakses secara personal oleh masing-masing pegawai. Dan yang terakhir ini, persediaan dan kebutuhan SDM. Jadi untuk membuat rencana sumber daya manusia baik jangka panjang maupun jangka pendek, internal staffing maupun external staffing, yang perlu dilihat pertama adalah penyebab munculnya kebutuhan SDM, baik dari sisi eksternal
maupun dalam organisasi maupun dalam workforce. Lalu kalian harus meramalkan, mungkin bisa pakai time series atau tren masa lalu atau metode peramalan yang lain, sehingga kalian akan tahu kebutuhan SDM baik jangka pendek 1-2 tahun ke depan maupun jangka panjang 5 tahun ke depan. Jadi bisa saja kalian meramalkan 5 tahun ke depan butuh 200 pegawai baru. Nah, mungkin 50 atau berapa persen lah kalian rekrut saat ini, lalu kalian beri pelatihan-pelatihan yang kalian ramalkan akan dibutuhkan oleh mereka, akan digunakan oleh mereka 5 tahun ke depan. Jadi, apa ya, bahwa peramalan itu nggak hanya jangka pendek, nggak kayak, kayaknya sekarang aku butuh 2 pegawai, ya udah rekrut 2 aja. Enggak, kalian harus bisa meramalkan dalam bertahun-tahun yang akan datang tuh kalian butuh pegawai berapa dan pegawai yang seperti apa. Kalian karena bisa jadi kalian mendapatkan pegawai itu nggak sesuai yang kalian inginkan. Kayak kalian pinginnya yang sudah berpengalaman 5 tahun. 5 tahun ke depan kalian butuh manajer yang sudah berpengalaman 5 tahun. Apakah kalian akan merekrut manajer di 5 tahun ke depan? Bisa jadi akan susah nyarinya karena mungkin yang sudah selevel manajer itu sudah ada di zona aman, sudah nyaman di perusahaan-perusahaan yang existing mereka gitu. Nah, bisa jadi kan kalian merekrut fresh graduate sekarang, kalian latih, kalian kasih skill melalui pelatihan-pelatihan, kalian kasih pengalaman kerja selama 5 tahun, sehingga 5 tahun ke depan dia siap jadi manajer, kayak gitu. Jadi, apa ya, peramalan-peramalan ini penting gitu loh jadinya. Jadi bukan hanya produk aja yang kalian ramalkan, tapi kebutuhan SDM itu kalian harus ramalkan juga. Dan ini akan kalian pelajari lebih lengkap kalau kalian ngambil mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, terus habis itu ketersediaan dan kebutuhan SDM juga dipengaruhi kebutuhan eksternal dan audit SDM. Jadi analisis terhadap pasar tenaga kerja, skema replacement, dan persediaan tenaga kerja baik internal maupun eksternal. Itu jadi kalian 5 tahun ke depan butuh 2 manajer untuk manajer keuangan dan manajer pemasaran misal. Itu keputusan kalian, apakah kalian akan baru merekrut manajer di 2 tahun ke depan atau kalian rekrut fresh graduate sekarang, merekrut manajer di 5 tahun ke depan atau kalian merekrut fresh graduate sekarang dan melatihnya dan memberi dia pengalaman, skill dan lainnya untuk dia siap jadi manajer di 5 tahun ke depan. Kalian akan lihat yang memberikan impact besar dan memberikan manfaat yang besar untuk perusahaan itu yang pilihan yang mana. Atau kalian baru merekrut 2 tahun lagi, merekrut orang yang sudah berpengalaman 2 tahun, lalu memberikan dia skill dan pelatihan juga pengalaman selama 3 tahun, sehingga dia siap jadi manajer dengan pengalaman 5 tahun. Itu juga jadi pilihan kan. Nah, itu terserah kalian sebagai SDM, bagaimana kalian merencanakan SDM di organisasi atau tempat kerja kalian. Itu. Nah, udah materi minggu ini cuma sampai di sini. Tidak ada tugas. Yeay. Kalian bebas tugas minggu ini. Silakan ditonton videonya. Kalau kalian bingung, bisa kalian tanyakan di grup. Dipelajari juga, karena akan keluar di ujian akhir semester. Oke? Kalau ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan di grup ya. Terima kasih atas partisipasinya, sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat dimanapun kalian berada. Dan mohon maaf untuk kekurangan, kesalahan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.